Sesudah saya selesai pendidikan sekolah rakyat dulu namanya, sekarang disebut sekolah dasar. Sesudah itu saya masuk ke seminari menengah Santo Paulus Palembang pada tahun 1958. Apa yang menarik saya pada waktu itu sebetulnya tidak begitu mudah untuk diceritakan. Tetapi kehadiran misionaris yang sering pergi ke kampung-kampung, yang sering mengunjungi umat yang masih sangat miskin pada waktu itu sebagai penduduk tapi transmigran baru dari Jawa, masih di tengah hutan dan sebagainya seperti itu bagi saya sebagai anak-anak sudah menarik ya. Apa sebetulnya yang mendorong para pastor seperti itu? Walaupun saya belum berpikir lebih jauh. Tetapi juga yang menarik saya pada awalnya adalah karena para frater pada waktu itu sering berkunjung ke paroki di mana saya dibesarkan adalah paroki Mataram Tugumulyo. Frater itu pada waktu liburan, memang saya hanya ingat beberapa frater datang ke sana tetapi membawa buku-buku besar. Waktu itu buku itu namanya buku Liber Usualis, yaitu buku nyanyian Gregorian yang dinyanyikan pada waktu merayakan misa. Ada Kyrie, ada Gloria, ada Sanctus, ada Agnus Dei dan sebagainya. Itu pertama, itu menarik saya. Menarik sebagai anak-anak ya, melihat frater yang waktu itu pun saya belum tahu persis apa itu frater. Kemudian Romo paroki yang adalah masih Romo misionaris Belanda. Saya ingat itu Romo Theodorus Bors. Itu kalau habis misa biasanya dia langsung berlutut di depan tabernakel berdoa sejenak. Baru kemudian dia keluar menyalami umat. Itu juga menarik saya pada waktu itu. Itulah yang pada awalnya mungkin menyebabkan saya masuk ke seminari menengah, naik kereta api dari Lubuk Linggau sampai ke Palembang dengan tas besar, tas besi. Itu kepunyaan orang tua, tas besi yang dibawa dari Jogja waktu itu sebagai transmigran untuk membawa barang-barang. Itu saya bawa ke Palembang dengan tas besi itu. Kemudian saya selesai seminari menengah tahun 64-65, seminari menengah. Pada waktu itu jembatan Musi itu baru dibangun, hampir selesai jembatan Musi itu. Lalu saya pindah ke Gisting, ke novisiat. Di novisiat bersama dengan teman saya satu kelas ada 6 teman. dari 6 itu yang menjadi imam saya, Romo Endro, Romo Cipto, Romo Adi Swarman. Sedangkan yang lain itu mengundurkan diri di tengah jalan. Seperti yang masih hidup Pak Samudro, kemudian adik dari Suster Antoni yang namanya Agus Senirang, masih ada di Tanjung Sakti sana. Tapi Romo Adi Swarman sudah meninggal, Romo Indra meninggal, Romo Cipto meninggal. Tinggal saya. Kapan meninggal tidak tahu, tapi masih ada sampai sekarang. Jadi kalau saya renungkan sekarang apa yang
menarik. Dan apa yang menyebabkan saya masuk seminari, tentu pertama-tama yang saya peroleh itu adalah berkat yang diberikan keluarga pertama-tama. Entah itu cara kita berkomunikasi, bagaimana bapak ibu dalam keluarga itu berkomunikasi dengan tetangga, dengan banyak orang dan sebagainya, itu mungkin itu yang tertanam dalam diri saya, keluarga itu. Juga kesabarannya dengan anak-anak dan sebagainya itu menjadi kekuatan saya. Mungkin bukan karena saya, tetapi karena benih yang ditanamkan keluarga itu terutama yang membentuk saya menjadi orang seperti ini. Pasti itu dari keluarga itu. Maka kita tentu berharap bahwa dari keluarga-keluarga akan tertanamkan suatu sifat-sifat keutamaan yang mendukung panggilan itu. Tetapi ketika saya harus memutuskan untuk mengambil keputusan mau jadi imam atau tidak, memang saya ditanya, apa yang mau kamu ambil sebagai moto? Saya bingung pada waktu itu karena teman-teman saya ini ada yang pada keluar, pada berhenti. Tinggal saya dan beberapa yang sekarang menjadi imam. Ketika merenungkan itu seakan-akan ada pertanyaan, apakah saya juga mau mundur? Nah, saya mencari dalam kitab suci. Akhirnya saya menemukan dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 68. Yang antara lain mengatakan begini. Ketika Yesus mengatakan bahwa kamu harus makan dagingku dan minum darahku. Pada waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Lalu Yesus tanya pada Petrus, apakah kamu juga mau mundur? Nah, itu muncul dalam pikiran saya ketika saya memikirkan teman-teman yang mau mengundurkan diri. Sedangkan para murid dalam Injil yang mundur itu karena memang yang dikatakan Yesus itu tentang daging yang sebetulnya, darah yang sebetulnya. Bagi orang Yahudi ini tidak mungkin makan daging manusia, darah manusia. Tapi Yesus mengatakan begitu. Maka mereka dengan sendirinya mundur. Tetapi Yesus tanya pada Petrus, apakah kamu juga mau mundur? Itu seakan-akan menuding saya, apakah kamu juga mau mundur? Begitu. Nah, maka teks ini saya pilih sebagai jawaban, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sebagai imam itu saya pikir imam adalah guru iman. Maka ketika kita berkunjung, ketika bertemu dengan umat, saya bertanya dalam diri sendiri, apa sebetulnya iman apa yang sedang diperjuangkan dalam keluarga ini, dalam umat ini. Nah, itu lalu membantu saya untuk berbicara seperti apa. Mengarahkan saya, bukan berbicara sembarangan, tetapi berbicara dengan pikiran iman apa yang sedang menjadi perjuangan dalam keluarga yang mungkin sedang sakit, yang sedang saling bertengkar, yang kurang rukun. Apa? Kan mereka orang Katolik dibaptis. Jadi saya pikir pasti Tuhan juga berjuang dalam hidup mereka. Maka saya pelan-pelan kesadaran ini tumbuh bahwa sebetulnya menjadi imam itu melayani Tuhan yang sedang bekerja dalam keluarga, dalam hati umat, dalam orang yang merasa berdosa,
dalam orang yang seperti ini, seperti ini. Jadi itu mengarahkan cara melihat ya. Cara melihat kita sebagai imam terhadap orang lain. Nah itu membantu penghayatan imamat. Cara melihat orang dalam kesulitan tidak langsung mengadili, tapi melihat Tuhan sedang bergolak di situ. Jadi kalau saya melayani umat ini, saya sebenarnya melayani Tuhan yang sedang bergolak di situ. Nah, ini mengarahkan pikiran saya, mengarahkan apa yang mau saya katakan, walaupun tidak mudah dalam perjalanan seperti itu. Jadi itu antara lain apa yang harus saya buat sebagai imam muda pada waktu itu. Karena saya tidak pernah ditugaskan di tengah-tengah umat sebagai pastor paroki dan sebagainya, kadang-kadang membantu misa. Maka mungkin saya lambat dalam berkembang seperti itu dibandingkan teman-teman saya yang ditugaskan di paroki ya, mungkin lambat. Tapi saya akan ditugaskan banyak dalam pendidikan calon-calon, baik seminari menengah maupun seminari tinggi. Tapi juga saya kira arahan yang harus kita hayati sebagai imam untuk melihat dalam frater ini roh Tuhan sedang bergolak seperti apa. Sehingga saya seakan-akan di situ saya mendengarkan bagaimana Tuhan sedang berjuang dalam konfrater ini, dalam frater ini yang mungkin diserahkan dalam bimbingan saya. Tidak mudah, tetapi saya kira itu yang membuat saya sukacita kalau dapat membantu melihat dalam diri umat, dalam diri calon-calon itu roh Tuhan yang bekerja. Itu sehingga saya tidak mudah mengadili, tidak mudah membenci dan sebagainya dalam hidup ini. Saya mau berterima kasih pertama kepada keluarga, entah yang bisa hadir pada kesempatan ini dalam pertemuan, tetapi juga tentu Bapak Ibu saya yang mengembangkan diri saya dalam hidup ini. Tanpa mereka saya tidak bisa mempunyai suatu sifat-sifat yang baik untuk imam ya, untuk menjadi imam. Itu satu. Yang kedua tentu dalam perjalanan saya diberi tugas untuk dalam tarekat SCY cukup lama, 3 kali periode, dan lalu menjadi uskup. Itu memang mengejutkan. Tidak dalam pikiran saya, karena saya nggak pernah ditugaskan di tengah umat ya. Jadi itu kan tidak tepat bahwa orang seperti itu dipilih jadi uskup atau provinsial. Itu kurang baik itu. Dalam pengalaman saya kurang baik. Jadi saya berterima kasih tentu kepada frater-frater, romo-romo yang bekerja bersama saya, membantu saya. Karena tanpa mereka sebenarnya saya juga bukan apa-apa. Tetapi kalau kita memanfaatkan potensi-potensi mereka untuk bekerja sama, maka ada hal-hal besar yang tidak terduga yang terjadi dalam hidup ini. Maka terima kasih terutama kepada para Bapak Uskup. Ketika saya ada di lingkungan mereka, tentu saya belajar banyak dari mereka sebagai gembala-gembala. Tetapi pada kesempatan ini saya mengharapkan bahwa panggilan imamat ini dilanjutkan oleh orang-orang muda. Pelayanan menghadirkan Kristus secara di tengah keluarga, terutama calon-calon biarawan-biarawati, imam dan sebagainya, semoga ini dapat dilanjutkan. Tetapi panggilan harus dihayati dengan sukacita, supaya orang-orang muda tertarik bahwa ada sukacita bergaul ketaatan, ada sukacita bergaul kemiskinan, ada sukacita hidup selibat. Karena apa? Karena
kita mencoba memberikan sepenuhnya diri kita, di mana Tuhan juga sudah memberikan sepenuhnya kepada kita semua manusia. Terima kasih doa-doanya, doa-doa para uskup, para seluruh umat yang hadir dalam hidup saya itu sangat mendukung saya. Sangat perlu bahwa saya didoakan. Sangat penting bahwa imam-imam didukung dengan doa-doa. Terima kasih atas berkat dan doanya untuk saya. Terima kasih.